Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa nawwir basairana bi anwaril irfan wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa qala saykhul muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-salisu al-aqlu. Pembatal yang nomor 3 adalah yang membatalkan sembahyang. Yang nomor 3 adalah makan. Nah, jadi kalau makan batal sembahyang. Jangan anak sembahyang sambil mengucuk gula batu. Nah, kalau mengucuk gula batu lah, bumbun. Atau sambil makan semangka, jangan. Pembatal sembahyang yang nomor 3 ini wafihi tafsilun, ada rincian penjelasan. Maka rincian penjelasannya yang pertama, ijaka nakasiron, kalau yang dimakan itu banyak, yubtilu mutlakan, dia batal secara mutlak. Maksud secara mutlak ini baik dia dalam keadaan lupa atau dalam keadaan sengaja, tetap batal. Jadi kalau makannya banyak, baik lupa maupun sengaja, tetap dihukumi batal. Beda dengan puasa. Kalau puasa tuh kalau banyak asal dia dalam keadaan lupa, ada batal. Asal lupa. Umpamanya pas bulan Ramadan biasanya awal-awal merasa kada puasa kan, biasa makan pagi 5 habis sanggar umpamanya, hanya ingat. Nah, itu ada batal Pak Nur. Apa bedanya? Karena orang sembahyang kada mungkin makan, beda dengan orang puasa. Kada mungkin Allahu Akbar ambil sanggar. Kalau orang puasa kan bisa aja tuh. Bangun tidur, bangun sahur, habis sholat subuh, disangka tadi tidak, disangka bukan Ramadan, lupa, lalu umpamanya makan kada boleh. Habis tuntung makan 5 biji sanggar, hanya ingat kada boleh minum. Nah, kacau lah, kita kada boleh minum. Minum aja betul, kada ingat sudah. 5 tadi maaf, 5 maaf, tapi minumnya ada maaf. Sampai sore lagi. Sampai sorenya minum. Baik dibatalkan, udah keselak nih. Ya, nah itu kalau sembahyang banyak itu batal. Yang nomor 2, ijakana qalilan, kalau yang dimakan itu sedikit, tidak banyak, la yubtilu, tidak akan batal. Illa ta'ammad, idza ta'ammadahu, kecuali batal kalau sengaja. Berarti kalau sedikit tidak sengaja tidak batal. Sembahyang nih kita makan sedikit, tidak sengaja tidak batal. Kalau sengaja baru batal. Lalu yang disebut sedikit ini seapa? Pengertian sedikit di dalam kalimat ini apa maksud sedikit? Ukuran sedikit itu apa? Kan ada batasannya, banyak dan sedikit. Dabitul aqlil qalili hiyal urfu. Nah, jadi untuk batas sedikitnya itu adalah uruf, adat.
Jadi kalau dikatakan adat banyak, banyak. Kalau adat mengatakan sedikit, sedikit. Kebiasaan orang tuh mengatakan, oh ini masih dihukumi sedikit. Tapi susah masih dah. Masih susah. Maka ulama mengulah ukuran. Wa qaddarahu ba'duhum. Ini orang ahlinya bikin ukuran ini. Maka para ulama, sebagian ulama mereka membuat ukuran sedikit itu adalah bikadri simsimatin au simsimataini. Seukuran simsimatin ini apa bahasa Indonesianya Pak Muji? Yang nyangkut di gigi itu apa? Soto Makassar. Iya, soto Makassar sangkut di gigi. Nah, itu simsimatin namanya. Satu sililit atau namun bahasa Banjar kasulitan. Nah, itu. Makanya kata orang Banjar tuh kada pernah kasulitan duit. Nah, kasulitan duit kada pernah. Duit nyangkut gigi kada pernah. Nah, kalau kada berduit sering aja, tapi kalau kasulitan duit kada suka. Ya lah. Itu bahasa Banjar kasulitan. Kasulitan duit kada suka, kasulitan hidup kada suka. Nah, kasulitan bukan kesulitan, bukan kasulitan. Jadi seukuran itu satu atau dua. Nah, itu sedikit namanya. Jadi kalau cuma itu yang tertelan, tidak tanpa sengaja satu atau dua sisi selilit tadi, kasulitan tadi, itu dihukumi sedikit. Nah, itu hukumnya sedikit, tapi tanpa disengaja. Nah, kalau kita sengaja menelannya itu batal. Oleh karena itu, kalau andai kata selilit tadi ketika kita baca Fatihah dia keluar dan kita merasa itu mesti dikeluarkan. Jangan ditelan. Kalau ditelan membatalkan. Tapi kalau tertelan baru tidak batal. Kemana kita keluarkan? Ada kantong boleh lah. Nah ini, mana ada kantong pulang. Kira kayak ambil satu gerakan kan? Atau jangan dua tuh, jangan dua. Iya, keluar. Ke depan memang, kalau ke depan siang orang kantong ke bawah, ke sebelah kiri, ke bawah. Makanya hikmahnya kantong ke sebelah kiri. Jadi bujur juga adalah kantong sebelah kanan. ada ki makanan. Nah, tapi sebelah kiri juga jangan kan. Jadi untuk membuang sesuatu itu untuk Celana sebelah kanan. dia ke bawah dan sebelah kiri. Kantongnya samping ya, Pak kantong. Ya, nah. Wa yulahadu anna aqlal katsira nasiyan yubtilu shalah wa yubtilu shaum. Nah, jadi ini yang kita bahas tadi. Makan yang banyak kalau sholat batal, tapi kalau puasa tidak batal. Kenapa? Li'anna lil musalli hayatan tudzakiruhu annahu fi sholatihi. Karena orang sembahyang itu pasti dia ingat dia sedang sholat. Kada mungkin Allah Akbar ambil nasi. Kada mungkin. Bikhilaf saum berbeda dengan puasa. Kalau orang puasa bisa aja dia lupa sedang puasa. Kalau orang sholat kada mungkin dia lupa dalam sholat, kada mungkin. Tapi kalau tertelan sesuatu makanan sedikit, nah itu boleh jadilah yang ada di selesai lagi. Tapi kalau ngambil makanan, jangankan ngambil nasi, ngambil semangka aja ada mungkin. Allahu Akbar, ada semangka, ambil ruku, ambil makan, kada mungkin. Karena kita ingat waktu sholat itu kada mungkin. Jadi makanya walaupun sebintir semangka itu tetap dihukumi batal dan tetap dihukumi banyak. Atau secangkir banyu tetap dihukumi banyak gitu. Ar-Rabi'u yang nomor 4. Di antara yang membatalkan sholat adalah tarku ruknin min arkani sholat, meninggalkan rukun daripada rukun sholat. Ketinggalan Fatihah batalkah? Batal. Ketinggalan rukuk batal. Sujud ketinggalan batal. Apalagi ketinggalan? Iktidal ketinggalan batal. Duduk antara dua sujud batal. Ketinggalan membaca salawat batal. Ketinggalan membaca tasyahud batal. Tinggalan rakaat. Batal. Begini batal. Ringan. Makanya bila 3 ke 4 ambil nang sedikit. Itu dalam rakaat sembahyang. Kemudian. Tapi kalau 3 ke 4 makan wade 4 3.
Ini 3 ke 4 kah 3 aja lah. Ambil sebiji bayar 4.000 jangan. Itu hak orang di situ. 3 ke 4 makan wadai. 4 jangan 3. Kurang bayaran. Makanya bagus tuh bayar dulu, nah ambil barangnya bayar, karena makan lupa ngitung. Kasih ngobrol. Mari ngobrol. Tadi itu 9 kan 10 lah. Ya 10 berarti jangan 9. Makanya 15 lah. Nah, ya, kan. Tapi kalau rakaat sembahyang 3 ke 4 dia ambil yang jumlah yang sedikit. Maka kalau kita isya 3 ke 4, 3 tambah 1. 1 ke 2 subuh. 1 tambah 2 tambah 1 berarti 2. Itu kan biasa kayak itu. Ini maghrib ini sudah 2 rakaat kah? Sudah 3 rakaat kah ini? Nih kita bimbang nih. Nah, berarti 2 tambah 1. Walaupun 5 tidak apa-apa. Karena mau ambil yang yakin. 2 pas. 2 kah? 3 kah? Berarti 2 itu udah pasti. 3 belum pas. Berarti nggak bilang pasti. Belum. 2. Ya kan gitu. Jangan beli barang jangan itu. Jangan. Itu kurang rugi ya nak. Ternyata 3 malah kita yang rugi gitu. Bayarlah. Kalau beli barang yang kayak itu tuh untuk sembahyang 2 kah 3, 2 kah 3, tapi nanti sunat sujud sahwi 2 tambah 1. Tapi kalau ketinggalan rakaat hukumnya batal. Menambah rakaat pun hukumnya batal. Tapi kalau tadi andai kata tertambah nggak ada masalah karena kita keraguan-raguan mengambil yang yakin. Antara 2 dan 3, 2 yang yakin, 3 ragu-ragu tambah 1. Jadi meninggalkan rukun daripada rukun sholat. Nah perhatikan nanti rukun sholat tasyahud ketika membaca 2 kalimat syahadat. Wow, dalam kalimat itu harus tercantum kalimat wow, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Wa-nya benar. Jangan seperti ajan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulama mengatakan untuk rukun yang disebut membaca 2 kalimat syahadat di dalam tasyahud tidak sah. Tapi kalau asyhadu yang kedua itu boleh ditinggal. Karena mengucap asyhadu pada kalimat yang kedua itu sunnah. Jadi kayak ini, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah itu sah. Sah. Tapi kalau asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak sah. Kenapa? Waw atop namanya tertinggal. Waw atop tertinggal. Jadi kalau hendak sempurna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sempurna. Au ada mutawaffuri syartin min syurutiha, atau kita tidak mencukupi, tidak melaksanakan segala syarat di antara syarat-syarat salat. Syarat salat itu tidak tercukupi. Oleh karena itu ditambah di sini. Maka di antara tambahan yang menyebabkan membatalkan salat niat tuqatis salat. Meniatkan memutus salat itu batal salat. Aku berhenti aja salatnya sudah batal. Meniatkan memutus. Watarat duduk pikot iha, atau ragu-ragu. Ini berhentikah tidak? Berhentikah tidak? Ini tabu nih, tok. Berhentikah tidak? Berhentikah tidak? Batal salat. Assalamualaikum. Udah nyari Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada paham juga. Tatap Assalamualaikum. Ujar hati, berhentikah? Kada. Berhentikah? Tidak. Batal. Ragu-ragu ingin memutus. Wa ta'liqu qatiha bi syai'in, atau mengkaitkan memutus salat, menghubungkan memutus salat dengan sesuatu hal. Kalau hujan, berhenti salat betik timuran. Nah, itu batal salat pian. Kan petir kayak gitu salat. Kalau hujan aku berhenti salat, batal salat. Jangan dikaitkan dengan sesuatu hal. Tidak boleh.
mengkaitkan sesuatu, ragu-ragu untuk memutus, niat memutus, itu membatalkan sholat. Wa ta'wilu ruknil qasir, memperpanjang rukun yang pendek batal. Rukun pendek adalah i'tidal. Ami Allah wa liman hamidah, tanpa ada hajat panjang. Seharusnya zikirnya aja dibaca Rabbana walakal hamd terus sampai habis. Udah. Ini kalau ada ditambahi macam-macam itu batal. Apalagi di antara rukun panjang duduk, apalagi di antara rukun pendek yang kalau diperpanjang batal, duduk antara dua sujud, cukup zikirnya aja. Rabbi pilli warhamni warzuqni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afuani. Dah cukup. Kalau ditambah itu bisa memperpanjang rukun yang menyebabkan batalnya sholat. Wa inkisaful aurat ilam tastur halan. Apalagi yang membatalkan sholat, terbukanya aurat kalau kita tidak segera untuk menutup. Kan aurat laki-laki pusat sampai tutup, tiba-tiba ada kawan membuka kayak ini, batal kan? Batal. Tapi kalau segera ditutup tidak batal. Ya, aurat itu kalau dipandang dari bawah ada batal. Kalau dipandang dari atas kelihatan batal. Atau dari samping batal. Malah rokok sini. Kalau orang hisap kadang-kadang bisa ada lubang. Ini kalau kada berlapis, nih, kelihatan paha itu samping namanya. Terbuka. Tapi kalau terlihat dari bawah sini, kalau kita kada pakai celana, maka biasanya kelihatan orang. Walaupun lihat orang dari bawah kan kelihatan bagian paha. Itu termasuk terbuka kan? Tidak, karena dari bawah. Tapi kalau dari atas, nah makanya kadang-kadang orang pakai lapisan lagi baju dalam. Karena kalau terlihat dari atas, terlihat aurat yang di bawah, yaitu pusat kelihatan nih. Kalau nyamuk kan ditutup pusat laki-laki, maka itu termasuk terbuka aurat. Jadi yang membatalkan itu dari atas, dari samping. Kalau dari bawah tidak. Wa waqu'an najasa ilam tulka halan bi min gairi hamlin. Kejatuhan najis membatalkan, kecuali kalau andai kata dia langsung bisa menyingkirkan jatuh najis, langsung bisa dikibas. Tapi kalau dia nimpel, itu membatalkan. Wal hadas binau'aihi, kedatangan hadas membatalkan sholat. Kalau hadas itu wudunya batal, sholatnya batal. Kalau hadas. Wal inhirafu anil kiblat, terpaling daripada arah kiblat, miring. Nah, orang arah kiblat itu dada kemiring, maka itu membatalkan sholat. Watar ruknin amdan fi'liyan au qauliyan, yang tadi nih, meninggalkan rukun dengan sengaja, baik rukun fi'li ataupun rukun qauli. Adapun lagi kalau di dalam sholat berjamaah, di antara yang bisa membatalkan adalah kata-kata dumi ala imamihi, di depan daripada imam. Hati-hati kalau sembahyang id. Kalau sembahyang id kadang-kadang imam di masjid, kemudian jangan di depan daripada imam. Hati-hati itu, sab sembahyang id. Sembilan kan orang yang menjadi imam. Kalau orang pian harus di belakang daripada imam. Nah, itu diantara yang membatalkan sholat. Kemudian babu sujud sahwi, bab tentang sujud sahwi. Sahwi itu artinya lupa. Kalau kita lupa atau lupa. Tapi kalau lupa ada macamnya lah. Sebutan lupa itu kan satu macam ya. Ada ingat, ya sama lah. Ada ingat atau lupa apa bedanya? Beda-beda lah. Alumpanan di bahasa Banjar, ya. Tapi kalau bahasa Arab antara sahwi dengan nisyan itu beda. Itu dua-duanya artinya lupa. Sahwi lupa, nisyan lupa.
Jadi sahwi itu secara bahasa diartikan dengan nisyan, lupa. Ulama membedakan antara sahwi dengan nisyan, padahal sama-sama lupa. Nah, nisyan ini ya kalimat asal usul dari manusia nih. Manusia itu kan disebut nas, artinya penglupa. Nah, jadi kita nih wajar orang banyak salah, karena apa? Karena kita nih orang yang lupa. Sebutan manusia itu adalah nas, nasia, yansa, nisyanan. Jadi bahasa Arabnya manusia itu adalah nas. Apa arti nas? Orang yang lupa. Jadi wajar aja kita nih salah, lupa terus. Padahal ada lupa gimana? Padahal lupa juga. Kelupaan ya, padahal ada lupa. Ada sengaja dilupa-lupakan. Apa beda antara sahwi dengan nisyan? Kata ulama, kalau nisyan itu adalah nisyan wasai min aslihi bihai suyutadu ila riddi bin jadidin. Memang kada ingat, memang lupa, hilang, itu nisyan. Jadi orang itu bisa ingat kalau dia menghafal kembali. Nah, kalau bisa ingat kalau dia menghafal kembali, makanya ada doa kalau Allahumma dzakirna minhuma nasina. Jadi ya Allah, ingatkan kami ketika kami lupa. Nah, jadi nasina itu kehilangan hafalannya. Jadi hafalan itu tidak akan kembali kecuali harus dihafal ulang. Nah, kalau sahwi apa? Kalau sahwi itu adalah huwallazi la yuhtaju ilal hifzi min jadidin. Jadi tidak perlu untuk menghafal kembali, tidak perlu. Fa'ija istadzakarahu dzakarahu, bila ada orang mengingatkan dia ingat. Nah, itu sahwi namanya. Contoh ketika kita salah sholat, subhanallah, langsung ingat dah. Oh, ini ketambah ini. Kalau imam Allah, subhanallah, langsung duduk. Berarti itu namanya sahwi. Nang nisyan itu subhanallah, tetap aja berdiri. Tetap aja berdiri. Rupanya sih dia kadang merasa lupa. Apa hukumnya sujud sahwi ini? Hukumnya sunnah. Bukan wajib, sunnah. Fala yakunu wajiban, tidak wajib. Illa fi halatin wahidatin, kecuali wajib cuma pada satu keadaan. Kapan? Wahya sujudul makmum li mutabati imam, ialah sujud sahwinya makmum ngikut kepada imam. Imam sujud sahwi, makmum wajib, bukan sunat lagi, wajib sujud sahwi. Fa illam yutabihu batalat sholatmu. Kalau andai kata si makmum ini tidak mau sujud sahwi ikut kepada imam, batal sholatnya makmum. Imam sujud Allahu Akbar, makmum ngeres, apa hukumnya? Batal. Wajib makmum ikut imam sujud sahwi. Di mana tempatnya? Ba'da tasyahudil akhir wa qabla salam. Sebelum tasyahud akhir, sesudah tasyahud akhir, fil alamin innaka hamidum majid. Selesai tasyahud akhir, sebelum salam, jangan salam dulu, jangan assalamualaikum, jangan, tapi sujud dulu. Allahu Akbar, sujud. Bagaimana cara sujudnya? Sajatani ka sujud di salat. 2 kali sujud seperti sujudnya salat. Sama, Allahu Akbar, duduk, Allahu Akbar, 2 kali sujud. Apa yang dibaca? Wa yaqulu fi imam yaqulu fi sujudi shalah. Yang dibaca di dalam sujud sahwi itu adalah apa yang dibaca di dalam sujud salat. Apa yang dibaca? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Wa istahsana ba'duhum. Cuma ulama mengatakan yang lebih bagus bacaannya, kata ulama, adalah ayyakula ijaba ala syababan nasiyan. Kalau kita melakukan satu kelupaan tadi, kata ulama yang bagus bacaannya subhanalladzi la yashu wa la yanam. Nah, maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Nah, ini kalau dia melakukan kesalahan, meninggalkan, umpamanya kunut ketinggalan, lupa, sujud sahwi, apa bacaannya? Subhanalladzi la yashu wa la yanam. Tapi kalau anu boleh saja, nang subhana rabbil a'la wa bihamdihi boleh saja. Kalau rakaat kelupaan juga boleh sujud sahwi. Rakaat kelupaan tadi 3, 4. 3, 4, ambil 3 dulu, tambah 1, baru nanti sujud sahwi.
ambil 3 dulu kan, tambah 1, jangan 3 ke 4, ambil 3, ambil jumlah yang paling kecil, tambah 1 4, baru nanti sujud sahwi. Nanti rokaatnya ditambah, terus Sujud masih sahwi. nambah Sujud sahwi. Sujud sahwi tadi untuk menutup lupanya tadi. Nah, tapi tetap perlakuannya 3 ke 4, 3 tambah 1. Karena kalau andai kata kurang rakaat itu tidak sah. Tapi kalau ketinggalan kunut tadi sah, kan? Kalau ketinggalan kunut, karena kunut itu sunnah. Artinya kalau ketinggalan kunut, umpamanya kelupaan kunut, biarkan aja sujud sah. Jadi sama aja cara sujud sahwinya, baik yang ketinggalan rakaat, yang kelupaan rakaat tadi, atau yang kelupaan kunut, atau kelupaan tasawuf awal. Banyak nanti penyebab sujud sahwi ini. Penyebab sujud sahwi itu ada beberapa macam. Nah, di antaranya adalah seperti makan yang sedikit tadi. Nah, praktekah? Boleh. Duduk tasyahud awal. Duduk infiras Kesulitan lagi salah-salah. Nah, gini aja. Makan daging dulu. Jadi begini. Sujud sahwi tadi setelah membaca tasyahud dan sebelum salam, tapi duduk tasyahud awal. Sekalipun posisinya tasyahud akhir, tapi duduknya seperti itu. Nah, baca tasyahud dulu. Tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatul lillah fil alamin innaka hamidum majid. Sujud. Nah, sujud. Nah, baru duduk, baru sujud, baru duduk tasyahud akhir. Langsung salam. Assalamualaikum. Bacaannya mana? Sudah tadi. Nah, bacaan tasyahud akhirnya sudah. Paham? Cuma duduk tasyahud awal. Ini sudah ngambil duduk tasyahud awal ketika tasyahud akhir itu. Sudah ngambil posisi dan hendak sujud. Dan nyaman juga, oh imam hendak sujud sahwi nih, kan? Nah, jadi jangan terkejut nanti kalau imam sujud sahwi. Dan andai kata kita udah tahu sebabnya, ikut aja. Apa sebabnya? Kan nanti banyak sebabnya nih. Di antaranya tadi tertelan kesulitan tadi, simsitan tadi. Simsimatin dari tertelan sisilitan. Tertelan daging soto Makassar. Nah, tertelan sedikit itu menyebabkan sujud sahwi juga. Nang tertelan tanpa sengaja. Nah, itu sudah menyebabkan sujud sahwi. Penyebab sujud sahwi sekian banyak, kita sambung di minggu yang akan datang. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma awsil wa taqabbal ma qara'na wa ma hamilna min ajyal salihah hadiyatan balighatan wasilah wa laqad nasila li sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ziyadatan bi syarafi wa karami asaban bi sadri arwahi abahi wa ikhwani min anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wa ajma'in بالصحابة والقرابة وتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين. مصابا بصدر الله وهم الشيخين ولمعلمين ولآبائنا ولأمهاتنا ولجيراننا ولجداتنا ولأمنا ولأماتنا ولإخواننا والأخواتنا ولقراباتنا ولجيراننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح سورة مي binti Tamiti Abdul Hafiz binti Makassar Muslik bin Muhyiddin Aisyah binti Muslik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al fadil miran. Allahumma in kanu muslimin bazid bi ihsanihim wa in kanu muslimin fatajawaz sayyi'atihim. Allahumma zid rahmata wa ni'mata wa maghfirata wa syabata ila ruhih birahmatika ya arhamar rahimin. Banatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa alihi wa sallam. Wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal